Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Tuhanmu Muhammad berkata kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan khalifah di bumi. Maksudnya khalifah yang akan meneruskan hukum-hukumku dalam bumi, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Allah menjadikan khalifah atau rasul yang meneruskan hukum-hukum Allah kepada hambanya, itu tidak karena Allah butuh kepada khalifah tersebut, akan tetapi itu bentuk rahmat Allah kepada hambanya. Kenapa? Karena kita sebagai manusia biasa tidak mampu langsung menerima perintah dan larangan atau wahyu dari Allah secara langsung tanpa perantara. Bahkan kita tidak kuat melalui perantara malaikat. Oleh karena itu, di antara bentuk rahmat dan belas kasih Allah kepada hambanya, mengutus utusan dari golongan manusia. Di sini yang pertama kali diutus di alam manusia, alam jasad, itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Adapun dari sisi alam arwah, maka yang pertama adalah Sayyiduna Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Ada satu kisah, suatu saat malaikat Jibril itu menampakkan wujud aslinya kepada Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril lahu situ mi'ati janah, memiliki 600 sayap. Dan ada lagi malaikat yang lebih besar dari malaikat Jibril. Bal malaikatun a'dhamu khilqatan min Jibrila alaihissalam. Akan tetapi kalau dari keutamaan dan paling afdol derajatnya menurut Allah, di sisi Allah, itu adalah malaikat Jibril. Suatu saat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berada di Mekah, di makanin yuqadu lahu Ajyad, di tempat yang namanya Ajyad. Faqala lahu Jibrilu, malaikat Jibril matur datang Kanjeng Nabi kepada Rasulullah. Utlub min rabbika antaroni ala surati al asliyah. Mintalah kepada Tuhanmu agar engkau bisa melihat bentuk asliku. Fatolabah, kemudian Nabi pun meminta kepada Allah, berdoa agar bisa melihat wujud asli malaikat Jibril. Fadhahara lahu minal masyriq fasadda ma bainal masyriq wal maghrib. Ternyata malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya dari arah timur, memenuhi antara jagat timur dan barat. Melihat begitu besarnya malaikat Jibril, begitu indahnya, bagusnya malaikat Jibril, fasaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ehusya alaih. Nabi Muhammad pun pingsan. Setelah melihat Rasulullah pingsan, tsumma akhadhahu Jibril, dan malaikat Jibril memegang Kanjeng Nabi. Maka tahawala ila suratil basyariyah. Tapi ketika memegang sudah berpindah bentuk menjadi bentuk seperti manusia. Fadammahu ilaihi, lalu Rasulullah pun dirangkul oleh malaikat Jibril. Setelah siuman, Rasulullah dawuh berkata kepada malaikat Jibril, Ya Jibrilu madonantu annallaha ta'ala khalaqa ahadan ala mithli hadhihi surah. Wahai Jibril, aku tidak menduga bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seseorang seperti bentuk ini. Artinya saya sama Rasulullah tidak menduga bahwa Allah itu menciptakan malaikat Jibril ternyata seperti itu bentuknya. Faqala Jibril alaihissalam, kemudian malaikat Jibril
matur datang Rasulullah, sungguhnya Allah menjadikanku 600 sayap. Tadi kan Rasul pingsan melihat besarnya malaikat Jibril, begitu indahnya. Tapi malaikat Jibril menjelaskan kepada Rasul bahwa Allah menjadikan malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Wa manasyartu minha ila janahain. Dan tadi yang saya kepakkan, yang saya kibaskan itu hanya 2 sayap Rasulullah. Wa inna wa khalaqa Israfil, dan Allah menjadikan malaikat Israfil ala sittimi'ati janah, juga memiliki 600 sayap. Janah al janahul wahid minha mislu kulli ajnihati, sedangkan satu sayap dari malaikat Israfil itu sama seperti 600 sayapku. Padahal 2 sayap malaikat Jibril saja sudah memenuhi ufuk, sudah memenuhi antara jagat timur dan barat. Apalagi 600 sayapnya. Bahkan lebih dari itu, ternyata itu dibandingkan sayap malaikat Israfil, 600 itu baru 1 sayap. Lalu berapa besarnya malaikat Israfil? Nah, ini. Maka Allah menjadikan khalifah, mengutus para rasul